Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Reza Rizky. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori pengetahuan dan nilai. Teori pengetahuan ialah argumentasi tentang sumber, batas, dan objek pengetahuan menurut aliran idealisme. Kebenaran pengetahuan tentang koherensinya dengan kebenaran terdahulu menurut aliran realisme. Kebenaran pengetahuan tergantung dari kesesuaian antara tanggapan atau bayangannya dalam kesadaran dengan objek yang menjadi sumber dari tanggapan itu. Pengetahuan itu tak lain dari teori. Untuk dilakukan, pengetahuan ialah teori atau ide yang cocok dipraktikkan sehingga ada hasilnya yang konkret atau tunai. Teori nilai adalah argumentasi tentang dunia makna yang diciptakan manusia secara manusiawi. Dapat disimpulkan bahwa pengetahuan merupakan segala sesuatu yang diketahui yang diperoleh dari persentuhan panca indera terhadap objek tertentu. Pengetahuan pada dasarnya merupakan hasil dari proses melihat, mendengar, merasakan, dan berpikir yang menjadi dasar manusia dan bersikap dan bertindak. Pengetahuan dalam pandangan filsafat memiliki 3 teori, yaitu teori pengetahuan yang membicarakan cara memperoleh pengetahuan yang disebut epistemologi. Kedua, teori hakikat yang membicarakan pengetahuan itu sendiri yang disebut ontologi. Yang ketiga, teori nilai yang membicarakan guna pengetahuan itu yang disebut aksiologi. Untuk selanjutnya ada pengembangan nilai untuk pendidikan manusia seutuhnya. Pendidikan dalam arti khusus hanya dibatasi sebagai usaha orang dewasa dalam membimbing anak yang belum dewasa untuk mencapai kedewasaannya. Pendidikan dalam arti luas merupakan usaha manusia untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya yang berlangsung sepanjang hayat. Secara rasional filosofis tentang pendidikan yang sudah berkembang semenjak beberapa abad yang lalu, maka sistem pendidikan untuk membentuk manusia yang seutuhnya harus diarahkan kepada 2 dimensi, yakni pertama dimensi dialektikal horizontal dan dimensi ketundukan vertikal. Pada dimensi pertama, hendaknya dapat mengembangkan pemahaman tentang kehidupan yang konkret, yakni kehidupan manusia dalam hubungan dengan alam ataupun lingkungan sosialnya. Dalam dimensi inilah manusia dituntut untuk mampu mengatasi berbagai tantangan dan kendala dunia konkretnya melalui pengembangan teknologi dan sains. Sedangkan dalam dimensi kedua, yakni ketundukan vertikal, pendidikan sains dan teknologi selain menjadi alat untuk memanfaatkan dan melestarikan sumber daya alam, juga menjadi jembatan untuk memahami fenomena dan misteri kehidupan alam, mencapai hubungan yang hakiki juga abadi dengan Sang Khalik. Tujuan pendidikan merupakan gambaran dari filsafat atau pandangan hidup manusia, baik secara perseorangan maupun kelompok. Membicarakan tujuan pendidikan akan menyangkut sistem nilai dan norma-norma dalam suatu konteks kebudayaan, baik dalam mitos, kepercayaan religi, filsafat, ideologi, dan sebagainya. Dalam menentukan tujuan pendidikan, ada beberapa nilai yang perlu diperhatikan, seperti yang dikemukakan oleh pertama, autonomi, yaitu memberikan kesadaran pengetahuan kelompok untuk dapat hidup mandiri dan hidup bersama dalam kehidupan yang lebih baik. Kedua, equity atau keadilan, berarti bahwa tujuan pendidikan tersebut harus memberi kesempatan kepada seluruh warga masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam kehidupan berbudaya dan kehidupan ekonomi dengan memberinya pendidikan dasar yang sama. Yang ketiga ada survival, yang berarti bahwa dengan pendidikan akan menjamin pewarisan kebudayaan dari satu generasi pada generasi berikutnya. Untuk selanjutnya ada pendidikan sebagai pelestarian nilai dan perubahan sosial.
Pendidikan adalah sebagai proses rekayasa sosial, sejatinya merupakan instrumentasi budaya dalam melanjutkan peradaban. Artinya pendidikan selain berperan besar dalam mendorong perkembangan kemajuan iptek juga ada tetap pada fungsi dasarnya sebagai penjaga dan pelestari nilai tujuan hidup manusia, yakni sebagai insan yang bukan hanya harus cerdas mengatasi tuntunan dunia material bagi kebutuhan jasmani yang ragawi, tetapi juga cemerlang dalam mendalami keseluruhan makna hidup sebagai makna manusia sebagai spiritual dan sosialisasi. Kehidupan manusia dalam memenuhi kehidupannya semata-mata karena memenuhi kebutuhan hajat dasar, yakni sekedar berupaya melepas diri dari ancaman bencana yang menghantui keamanan dan kesejahteraan hidup oleh karena perubahan lingkungan. Oleh karena itu, di tengah kemelut dunia dan krisis panjang kehidupan, sebagai anak bangsa yang mempunyai nilai luhur harus membaca catatan sejarahnya. Nilai merupakan prinsip-prinsip sosial, tujuan-tujuan standar yang dipakai dan diterima individu, kelas, kelompok, hingga masyarakat. Menurut Dirikara, nilai merupakan hakikat sesuatu yang menyebabkan hal itu pantas dikerjakan manusia. Nilai erat kaitannya dengan kebaikan. Meski keduanya memang tak sama, bahwa sesuatu yang baik tak selalu bernilai tinggi bagi seseorang atau sebaliknya. Nilai mengandung aspek teoritis yang berkaitan dengan pemaknaan terhadap sesuatu secara hakiki dan praktis. Nilai berkaitan dengan perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nilai itu berwujudan dari hal-hal yang baik menurut manusia. Hal-hal yang baik itu diantaranya nilai moral, etika, dan budi pekerti, hati nurani, dan rasa ketakwaan, dan lain-lain. Hal-hal yang dikatakan nilai itu harus tanamkan kepada generasi muda dalam proses pendidikan. Tujuannya adalah supaya generasi muda mempertahankan dan menjaga nilai-nilai luhur yang berfungsi sebagai kerukunan masyarakat. Selanjutnya ada pendidikan sebagai hak dan kewajiban warga negara. Sesuai dengan pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 dalam perubahannya yang keempat, yang membahas mengenai pendidikan di Indonesia, tertulis dan tercantum bahwa ayat 1, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Ayat 2, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Ayat 3, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Ayat 4, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Ayat 5, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Selanjutnya, kita kaitkan ketiga hubungan tersebut. Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri manusia yang dalam penerapannya berada dalam ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi. Dalam kaitan dengan pemerolehan hak, paling tidak dikemukakan dua teori. Yang pertama, teori Mikulski, bahwa pemberian hak adalah untuk dilakukan, dimiliki, dan dinikmati, atau sudah dilakukan. Kedua, teori Joel Feinberg, bahwa pemberian hak penuh merupakan kesatuan dari klaim yang absah atau keuntungan yang didapat dari pelaksanaan hak yang disertai pelaksanaan kewajiban. Di sini berarti antara hak dan kewajiban tidak dapat saling dipisahkan. Oleh karena itu, ketika seseorang menuntut hak juga harus melakukan kewajiban.
Meskipun hak dan kewajiban ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tapi sering jadi pertentangan karena hak dan kewajiban sering tidak seimbang. Pendidikan adalah pilar utama dalam kemajuan suatu bangsa. Tanpa pendidikan, negara akan hancur. Di samping bidang lainnya seperti ekosobu dan HAM, suatu dikatakan maju apabila pendidikan negara tersebut berkembang pesat dan memadai. Dengan pendidikan, kita bisa mengetahui sesuatu yang tak diketahui menjadi tahu. Dengan pendidikan, kita bisa meningkatkan potensi diri dan cara berpikir kita. Bahkan dalam suatu riwayat dikatakan, kalau mau bahagia di dunia, haruslah dengan ilmu. Kalau mau bahagia di akhirat juga dengan ilmu. Kalau mau bahagia di dunia dan akhirat juga dengan ilmu. Di sini ditekankan bahwa ilmu itu sangat penting dan utama. Bahkan orang yang berilmu dan bermanfaat bagi orang lain lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan seorang ahli ibadah, tentunya dengan diikuti oleh keimanan dan ketakwaan. Untuk selanjutnya ada peningkatan kesempatan dan mutu pendidikan yang adil bagi semua warga negara. Untuk mengarah pada pencapaian mutu pendidikan yang baik, maka upaya peningkatan jumlah, jenis, dan mutu guru harus segera dilakukan. Perencanaan pengadaan guru dilakukan secara terpadu di mana semua lulusan LPTK keluar dapat langsung memasuki pekerjaan. Jumlah dan penempatan guru secara praktis harus mencukupi untuk semua sekolah. Mutu guru harus dibenahi dan ditingkatkan sejak saat yang bersangkutan mengikuti pendidikan guru. Untuk mencapai mutu masukan calon guru yang unggul, harus diusahakan agar jabatan guru menjadi jenis pekerjaan yang menarik, khususnya bagi generasi muda. Gaji guru perlu dinaikkan sehingga dapat mendorong guru untuk bekerja sebaik-baiknya dan mampu membiayai pengembangan profesinya. Kualifikasi, kewenangan, dan kelayakan mengajar guru ditingkatkan sesuai dengan peningkatan tugas dan peranan mereka dalam kehidupan yang makin maju dan modern. Kesulitan penempatan guru untuk daerah terpencil supaya segera diatasi antara lain dengan merekrut calon guru lokal, pemberian kedudukan dan fasilitas yang menarik dalam sistem kepangkatan, mutasi, imbalan kesejahteraan, kelanjutan studi, topangan kesejahteraan, dan lain-lain. Demikian penjelasan dari saya tentang apa yang tadi saya jelaskan semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.